Dia pun mulai ada rasa ketakutan malam itu. Jangan-jangan ini aku lagi digangguin nih, jangan-jangan ada pocong nih, jangan-jangan ada kuntilanak nih, jangan-jangan ada genderuwo nih. Apapun yang dikenal sama Mas Boim di situ jadi keluar kebayang semuanya. Aduh, serem, aku mau mempercepat. Nah, semakin dia mempercepat langkahnya, ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane cerita kali ini mungkin gak akan terlalu panjang. Satu cerita dari seorang kawan, lebih tepatnya temennya temen gitu. Namanya Boim, dan kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an, udah cukup lama ya. Jadi waktu itu lagi zamannya banyak-banyaknya ini loh, konser band gitu. Dan ini nanti sebut merek aja nggak apa-apa. Lokasinya tuh masih di Tegal, di kota Tegal sana. Dan waktu itu memang lagi ada konser band, bandnya nggak usah disebut, di ini loh, di daerah pantai sana. Namanya PAI gitu ya, Pantai Alam Indah di situ. Konsernya itu malam, dan Boim itu adalah salah satu penontonnya gitu. Meskipun bukan fans, yang penting rame-ramenya aja gitu. Dan Boim pun berangkat ke sana. Waktu itu berangkatnya tuh nggak sendirian. Dia ada beberapa teman yang nemenin, segerombolan gitu ya. Ada sekitar 5 atau 6 anak dari kampung dia yang memang sebenarnya lokasinya tuh nggak terlalu jauh dari pantai itu tadi, dari PAI itu. Mungkin kawan-kawan yang tahu Tegal gitu ya, bisa kebayang lah seperti apa. Nah, singkat cerita ya, ini konsernya anggap aja udah selesai begitu. Dan sialnya, Boim itu terpisah dari rombongannya waktu itu. Belum ada alat komunikasi kayak sekarang, atau setidaknya Boim itu belum punya gitu. Dan dia terpisah, dia nggak tahu gimana cara nyarinya. Itu kan pantai luas banget. Belum kayak sekarang, jadi dulu itu masih bener-bener pasir semua di situ. Kalau sekarang kan udah di semen-semen kayak gitu ya. Nah, sekarang dulu itu masih beda banget. Dia udah nyari kesana kemari, mondar-mandir selama konser ya. Dia malah nyariin temennya, temen-temennya di mana kok hilang semua gitu. Sampai acara konser itu selesai. Dan Boim itu masih coba bertahan di sana buat nyari temen-temennya sampai akhirnya dia baru keluar lokasi pantai tadi itu sekitar jam 12 malam atau tengah malam. Dan memang rencananya dari awal Boim dan kawan-kawan kan datang ke pantai itu jalan kaki karena memang rame waktu itu. Pulangnya pun rencananya akan jalan kaki, toh nggak ada angkot, nggak ada kendaraan gitu. Kalau masuk ke pantai itu bawa kendaraan itu bakal ribet kayak gitu. Dan malam itu sekitar jam 12 malam, di mana di pantai itu juga masih ramai sebenarnya. Masih ada beberapa gerombolan kayak gitu di sana sini, yang pacaran juga ada. Udah aku pulang aja deh, itu paling bocah-bocah juga udah pada balik semua, kata Boim seperti itu. Ya udah. Boim pun jalan balik keluar dari lokasi. Dia berjalan sendiri ke sana, tengok-tengok di jalanan juga berharap yang di pikiran Boim ya, semoga mereka itu masih nongkrong di mana gitu, jadi bisa ketemu dan balik ke sananya tuh nggak kayak orang hilang gitu, setidaknya ada temennya. Tapi sampai dari pantai ke jalan besar, ke jalan Pantura sana, tetap nggak ketemu sama siapa-siapa. Ya udah, dia nyebrang, dia masih jalan sendiri. Dan di situ memang masih ada beberapa orang, beberapa anak muda yang masih jalan kaki juga baru pulang.
Tapi udah terlanjur bad mood waktu itu ya. Wah, teman-temannya nggak ketemu gini. Akhirnya Boim pun cuek banget, cuman jalan sambil ngerokok begitu. Santai, dia pun ambil belok kiri, menyusuri jalan itu, dan sampailah Boim itu di sebuah stasiun, yaitu adalah stasiun Tegal ya. Sesampainya di sana, Boim itu beli minum. Ada warung-warung di sana yang buka sampai malam. Beli minum dulu di sana sambil ngerokok. Mungkin waktu itu udah hampir jam 1 malam. Boim itu perutnya keruyukan ya. Cuman yang jadi masalah itu adalah kondisi finansial dia gitu. Keuangannya itu waktu itu kayaknya, aku misal ada orang jual nasi goreng di sana. Kalau aku beli nasi goreng, kayaknya duitnya nggak akan cukup gitu. Duitku cuman segini, udah ini di luar, masih jauh dari jangkauan nasi goreng. Udahlah. Ini masih setengah perjalanan lagi, kata Boim. Dan aku lapar banget, aku mau cari makan gitu. Tapi di mana ya kira-kira ada orang jualan makanan jam segini yang harganya itu cukup di kantong gitu, pikirnya. Dia pun mulai berjalan lagi. Bangun dari tempat duduknya, dia berjalan lagi ke arah selatan, ngelewatin stasiun Tegal. Dia masuk ke arah alun-alun, tapi alun-alun itu harusnya ke arah barat sana ya. Nah, ini alun-alunnya tuh ini yang kalau sore itu ada pasar malam di situ. Itu memang salah satu jalan pintasnya tuh di sana. Udahlah, aku lewat sini aja, kali aja ada orang apa kayak yang jualan apa gitu. Dan ternyata di sana ya udah sepi gitu, karena udah malam banget, udah pada tutup, nggak ada yang jualan lagi. Waktu itu udah mungkin sekitar jam 1 malam ya. Boim jalan sendiri ke sana dengan tas kecilnya itu yang di dalamnya itu cuman isinya KTP, rokok, sama korek doang udah. Sama duit beberapa helai yang nominalnya nggak banyak. Dan dengan modal seperti itu udah, aku mau jalan, aku mau pulang gitu. Udah lapar, makan di rumah, semoga masih ada nasi di rumah. Dia pun berjalan sampai akhirnya sesuatu yang dia harapkan. Dia berdoa, ya Allah, semoga apakah ada orang yang jualan yang kira-kira bisa buat ganjel perut gitu. Pikirnya tuh seperti itu. Waktu itu pas di lokasi yang jualan minuman tadi, memang ada roti, tapi entah kenapa aku tuh kayaknya nggak pengen roti gitu. Aku pengen yang anget, yang ada rasanya gitu. Udahlah, usaha dulu. Nah, seperti itu. Sebelumnya tuh sebenarnya ada roti, tapi ya kayak gitu, dianya nggak mau. Dia jalan ke sana terus, menyusuri jalanan itu gelap, menembus pasar tadi. Sebenarnya bukan di dalam pasarnya, enggak, tapi di sana tuh memang ada celah jalan yang lumayan lebar juga. Mobil itu masuk, bisa papasan kayak gitu ya. Masuk ke sana ke arah selatan, jalan sendirian. Makin gelap, makin gelap, makin gelap, sampai akhirnya apa yang didoakan sama Mas Boim itu terkabul gitu. Dia melihat ada lampu kecil di depan, dan siluet dari lampu jalan yang di seberang sananya itu kelihatan. Wah, ada orang jualan di situ. Jadi terlihat di siluet itu ada satu sosok sepertinya perempuan yang posisinya jongkok. Di depannya itu ada tampah, di tengah-tengahnya itu ada ini loh, ada lampu minyak ya. Dikiranya Boim kacang rebus, ini pasti kacang rebus gitu. Wah, ini cocok deh gitu, cocok dimakan sambil jalan ganjel perut. Tahu-tahu sampai rumah aku udah kenyang, aku tidur gitu, aku capek. Udah mikirnya cuman itu aja, kacang rebus nih, kacang rebus. Mas Boim pun mempercepat jalannya. Dan anehnya gitu ya, entah kenapa, mungkin karena saking capeknya juga ya, dia agak sedikit berhalusinasi atau apa. Boim itu ngerasa perjalanannya malam itu tuh lebih panjang. Yang jualan itu ya di sana jaraknya tuh deket, mungkin sekitar 50 meter. Ini kok rasanya jaraknya jadi 200 meter, kayak 4 kalinya. Kok aku nggak nyampe gitu ke sana. Perasaan jalanan, aku merhatiin jalan gini ya, jalanan di bawahnya aku jalan gitu. Ini jalan, aku jalan beneran jalan. Tapi ngeliat ke sana, kok di sana lagi, dan posisinya nggak pindah, masih tetap di situ. Itu kurang lebih sampai katanya sih sekitar 4 kalinya gitu jaraknya. Itu pun tetap dipaksain, ya udah
udahlah bismillah lah, aku udah lapar gitu. Kacang rebus mikir. Kesana sampai akhirnya Boim itu berhasil mendekat ke penjual tadi. Dan ternyata benar itu adalah sosok nenek-nenek. Udah tua, udah sepuh gitu ya. Dan apa yang dilihat Mas Boim itu salah ternyata. Di awal kan dia udah ngebayangin kacang rebus. Ternyata yang dijual itu bukan kacang rebus, tapi belendung. Belendung itu adalah jagung rebus ya. Jagung mungkin kawan-kawan yang di Tegal tahu, tapi nggak tahu mungkin yang di luar daerah ya. Beda nama biasanya. Jagung yang udah dilepas-lepasin bijinya, terus itu direbus, dikasih kelapa, dikasih garam sedikit kayak gitulah. Ada yang dikasih gula juga ada. Pokoknya makanannya kayak gitu. Itu kan numpuk begini, masih ngebul kelihatannya anget. Dan langsung di situ, "Mbah, belendungnya Mbah," gitu. "Oh, pira," katanya. "Berapa? Mau beli berapa?" "Mbah, 3.000 aja," katanya. "Oh ya, 3.000. Akhirnya Mas Boim bayar 3.000. Duitnya waktu itu tuh cuman ada 5.000. Kalau nggak salah nasi goreng waktu itu tuh sekitar 7 atau 8.000 ya. Jadi di luar budget kalau beli nasi goreng. Akhirnya milihnya belendung 3.000. Ngasih duitnya 3.000, dimasukin itu belendungnya dipakai apa ya? Pakai corong, pakai contong begitu, dimasukin ke sana. Nah, dikasih. Di situ Mas Boim udah, "Aduh, aku lapar banget, aku lapar." "Nggih, matur nuwun, nggih, matur nggih, sami-sami," katanya. "Terima kasih ya, Mbak." "Iya, terima kasih." Mas Boim pun jalan ke sana sambil makanin belendung gitu ya. Tapi dalam hati itu perutnya udah mulai nerima gitu. Wah, belendungnya tuh enak banget ini. Mungkin karena aku lagi lapar atau apa. Saat perutnya udah mulai terisi, pikirannya udah mulai sehat. Mungkin jalan kurang lebih sekitar 5-10 menit dari tempat tadi ya, tempat si nenek tadi jualan. Dia berjalan, dia pun penasaran mau nengok. Kebetulan jalannya itu masih lurus gitu. Mas Boim nengok begini. Saat makan, jalannya kan agak pelan, jadi jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Nengok ke belakang, loh, yang jualan mana gitu? Yang jualan mana, kok udah pergi aja gitu. Kayaknya nggak mungkin itu kalau keliling sih mbahnya. Kan udah malam dan itu bukan setelan orang jualan keliling. Kayaknya mangkal deh si mbahnya. Harusnya tuh ada di sana. Sampai Mas Boim tuh putar balik begini ya. Jalannya tuh sambil mundur sambil makanin belendung tadi. Dimakanin belendungnya masih enak. Dilihat belendung bukan sih, iya bener belendung. Di bawah lampu jalan gitu. Disorotin, belendung enak, kok masih enak gitu dibilangnya. Akhirnya balik lagi, bodo amat gitu kan. Cuek, udah mulai cuek gitu, udah makan sampai akhirnya belendung tadi itu habis. Dan Mas Boim jalan terus ke sana, udah mulai masuk perkampungan. Sampai akhirnya Mas Boim itu melewati sebuah apa ya, kayak tempat yang lumayan sepi. Sebenarnya malam itu tuh sepi semua, udah nggak ada orang di sana. Maksudnya sepi tuh begini, bukan kanan kirinya tuh nggak ada rumah penduduk gitu. Itu masih ada kebun kayak gitu, udah gitu ada yang nggak tau lah pokoknya di situ, di area situ ya. Nggak perlu disebutin, soalnya kalau disebutin nanti akan terlalu kelihatan jelas tempatnya di situ gitu. Pokoknya daerah yang sepi, yang nggak ada orang satupun. Tiba-tiba dia itu ngerasa pikirannya udah bening gitu kan, udah kenyang. Telinganya juga, pendengarnya udah mulai bagus gitu, udah mulai seger lagi lah, boleh dibilang. Nah, Mas Boim itu ngerasa, ini aku kok kayak ada yang ngikutin gitu ya. Tapi apa dan siapa gitu, kok ada yang ngikutin? Jangan-jangan orang jahat lagi. Ya, kalau dipikir-pikir orang jahat juga mau ngapain, aku nggak bawa apa-apa gitu, cuman bawa duit 2.000 perak ini. Mas Boim pun akhirnya iseng-iseng nengok ke belakang. Loh, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kok saat aku jalan begini, kok kayak ada yang ngikutin ya. Itu apa ya gitu. Udahlah bodo amat gitu. Aku tetap jalan begini. Jalan sendirian malam-malam gitu. Pikirannya tuh diusahakan mikirin hal yang nggak aneh-aneh gitu. Pikirannya waktu itu simple, sederhana banget. Aku capek, aku sampai rumah. Perutku udah kenyang. Habis ini aku tidur. Besok libur kerja. Udah tidur lagi, bangunnya siang. Udah cuman gitu doang yang dipikirin. Tapi
Lagi-lagi perasaan ada yang ngikutin itu datang lagi. Beneran ini aku ada yang ngikutin, ini aku ada yang ngikutin deh. Aku mau ciluk bah gitu kan. Penasaran. Sebenarnya begini, Mas Boim itu bukan termasuk orang yang penakut gitu, enggak. Dia merasakan itu tapi ada takutnya, cuman ya sedikit gitu. Takutnya tuh lebih jangan-jangan ini orang, jangan-jangan ini orang gitu. Dia pun nengok beberapa kali ya, bah gitu, nggak ada, masih sepi, nggak ada siapa-siapa. Kedua kalinya, wah lagi, itu sama, nggak ada siapa-siapa. Bahkan begini, jangan-jangan setan nih, jangan-jangan setan. Nah, kata orang kalau aku ngelihatnya dari kolong kaki gitu, katanya bisa kelihatan. Aku mau cobain. Dia pun nunduk, kakinya ngangkang, masukin kepalanya ke sana, ngeliat ke bawah. Wah, tetep aja nggak kelihatan. Tapi lagi-lagi Mas Boim itu ngerasakan ada sesuatu yang aneh. Di tempat itu dia tuh ngerasa kayak jalan di tempat. Perasaan tadi aku udah di sini, aku udah jalan berapa puluh langkah, kenapa aku masih di sini aja gitu. Itu ada ya, Mas Boim tuh sadar ada suatu keanehan itu tadi. Dia pun mulai ada rasa ketakutan malam itu. Jangan-jangan ini aku lagi digangguin nih, jangan-jangan ada pocong nih. Jangan-jangan ada kuntilanak nih. Jangan-jangan ada genderuwo nih. Apapun yang dikenal sama Mas Boim di situ jadi keluar kebayang semuanya. Aduh, serem, aku mau mempercepat. Nah, semakin dia mempercepat langkahnya, sesuatu yang ada di belakangnya itu, yang dirasa ngikutin, itu makin kerasa banget. Makin kentara, makin jelas. Baik dari getarannya, baik dari suaranya. Dan akhirnya Mas Boim berhenti di situ. Zet. Aku mau nengok. Apapun itu yang ada di belakang, nongol gitu, kasih lihat gitu. Dan akhirnya Mas Boim pun pelan-pelan begini nengok ke belakang. Di sana di tengah jalan, Mas Boim hanya bisa berdiri terpaku di situ, nggak bisa ngapa-ngapain setelah ngelihat sesuatu yang ada di depannya. Jaraknya lumayan jauh, 20 atau 30 meter di bawah lampu jalan, tapi agak kesanaan dikit, jadi nggak terlalu jelas gitu ya. Di situ ada satu sosok yang besar banget, besar tapi kurus, tangannya panjang, kakinya panjang. Dia tuh posisinya begini, nunduk, tangannya tuh megang ke aspal situ. Di situ, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apa gitu. Itu setan atau bukan, aku mau lari, tapi apa, Mas Boim gak bisa lari. Dia tuh terpaku di sana. Dan si sosok tadi jalan ngedeketin Mas Boim gitu. Jalannya pun sama kayak jalannya gorila ya, kayak jalannya kerak begitu. Tangannya ke bawah begini, kayak gitu. Kakinya pun pendek ternyata. Jadi itu mirip kayak sebangsa kera, cuman nggak berbulu dan kurus begitu. Matanya nggak jelas, nggak kelihatan mukanya cuman kayak lempengan begitu aja, ngedeketin Mas Boim gitu. Dia kan cuman begini. Akhirnya apa, Mas Boim nggak kuat, tiba-tiba gelap semuanya. Dan ya mungkin waktu itu Mas Boim pingsan gitu ya. Pingsan dia di sana sebelum makhluk tadi itu berhasil ngedeketin Mas Boim. Dia bangun, udah pagi, dan ternyata Mas Boim itu posisinya masih di pinggir laut, masih di PAI sana. Bangun sekitar jam 6 pagi, masih pagi buta gitu ya. Dan lokasinya itu memang agak agak minggir, dimana di situ jarang dilalui sama orang. Saat baru bangun begini juga dia bingung. Ini aku di mana? Kok ada bunyi air? Loh, aku kok masih di laut gitu ya. Tapi ini di laut mana? Karena apa? Ya posisinya tadi itu kayak ada bakau-bakau begitu, dimana Mas Boim nggak ngerti gitu ya, jarang ke area situ juga. Setelah dia nyusurin, oh ternyata ini masih di PAI. Akhirnya Mas Boim itu baru jalan keluar sana, mungkin sekitar jam 7 pagi, sampai petugasnya tuh bilang, nanyain, Mas kesiangan Mas gitu, camping Mas di sini Mas. Enggak kok, orang saya tadi pulang tahu-tahu. Nggak tahu Pak, curhat dulu di situ. Nggak tahu Pak, semalam aku tuh udah pulang, udah nyampe daerah sini, stasiun ke sana, ke selatan sedikit. Dan nggak tahu ternyata
kok masih di sini, masih di PAI ya Pak ya. Petugasnya itu pun pada ketawa, udah mungkin mabuk kali, minum kali, perasaan sumpah Pak nggak mabuk Pak, nggak minum, beneran semalam itu aku nggak berhayal, aku nggak mimpi gitu. Intinya kayak gitu. Aku tiba-tiba bangun-bangun kok masih di PAI sini. Dan akhirnya apa, pagi itu dia coba ngecek tasnya, ingat masalah uang, uangku masih ada nggak ya gitu ya. Dicek bener, sisa 2.000 loh. Itu masih ada 2.000. Akhirnya apa? Ya udah, Mas Boim pun setelah keluar dari lokasi pantai, dia jalan dulu ke sana kan. Dan akhirnya Mas Boim sampai di jalan besar, di jalan raya, dimana setelah itu kalau nggak salah dia tuh naik sesuatu ya, naik angkutan apa gitu, ke daerah yang agak jauhan ke sana gitu, ke rumah temannya gitu. Dan akhirnya ke rumah temannya cerita, kalian semalam kemana sih gitu, aku ditinggal sendirian dan aku ngalamin begini. Loh, kita itu udah pulang sekitar jam 10-an gitu. Wah, pantesan aku tuh ini pagi loh aku baru pulang gitu. Ya diketawain sama temennya tuh nggak ada yang percaya Boim ngalamin hal itu semua. Dan Boim di situ sumpah demi Allah aku ngalamin hal itu katanya. Ah, bohong kayak gitu intinya. Dan akhirnya ya temannya mau nggak mau ya percaya juga, soalnya Boim itu terlihat serius banget ya. Dan setelah itu Boim akhirnya ya diselamatkan sama teman-temannya, dikasih makan di situ, diantar pulang ke rumahnya. Pas nyampe rumah dimarahin sama bapak ibunya. Kamu gimana sih gitu? Mau pulang pagi, mau pulang siang kayak gini nggak bilang kayak gitu. Ibu kan udah beliin sarapan, saya nggak dimakan. Iya Bu, maaf gitu. Intinya kayak gitu. Dan Mas Boim pun menceritakan ke orang tuanya. Ya lagi-lagi orang tuanya, enggak percaya, kamu pasti ngarang nih, cari alasan aja nih kayak gini. Enggak Pak, sumpah Bu, beneran aku ngalamin begitu. Oh ya udah yang penting kamu udah selamat, syukurlah, seperti itu gitu ya. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu dari Mas Boim ya, pengalaman nonton konser yang pulangnya beli belendung, yang itu belendung apaan nggak tahu, sama dikasih lihat sesuatu yang hitam tinggi besar seperti itu. Ya kurang lebih, dan anehnya itu tadi ya, dia ternyata dibawa lagi ke pinggir laut sana kayak gitu. Terima kasih Mas Boim udah berbagi cerita ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf ya kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode Lapak Horor selanjutnya yang mungkin ceritanya akan lebih panjang dari ini. Cerita ini akan dijadikan sebagai bonus aja seperti biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.